Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aulia Marlita Putri dengan NIM 0805 1182227054 dari kelas B. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah melakukan proses interpolasi dan juga overlay berdasarkan praktikum Sistem Informasi Geografis tahun 2024. Untuk itu, di sini saya terlebih dahulu akan menyampaikan sedikit mengenai interpolasi dan juga overlay. Jadi, interpolasi itu sendiri merupakan suatu proses di mana kita melakukan estimasi atau pendugaan terhadap nilai-nilai suatu daerah kajian yang belum diketahui dengan menggunakan nilai-nilai yang ada di sekitarnya yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, dalam metode interpolasi sendiri ada beberapa metode yang dapat kita lakukan, yaitu ada IDW, ada Kriging, ada eh, natural neighbor, ada spline, ada trend, dan juga ada thin. Kemudian untuk overlay sendiri, overlay itu merupakan suatu proses di mana kita melakukan penggabungan dua atau lebih peta menjadi satu. Kemudian peta itu akan menghasilkan visualisasi peta yang baru. Nah, dalam proses overlay sendiri ada beberapa metode yang dapat dilakukan, yaitu ada onion, ada update, ada spatial join, ada identify, ada intersect, dan juga ada symmetrical difference. Nah, untuk pengolahan interpolasi dan juga overlay sendiri, itu kita dapat menggunakan software ArcGIS 10.8 dan data yang kita gunakan itu ada tiga biasanya, eh, yaitu data laju sedimentasi, yang kedua itu ada data kecepatan arus, dan yang ketiga itu ada data arus. Jadi di sini kita langsung saja mulai eh, proses pengolahan interpolasi terlebih dahulu. Sini kita cari ArcGIS. Nah, di sini ArcGIS sudah terbuka. Kemudian kita ke pojok sebelah kiri, terus kita pilih file, kita add data. Di sini kita mau memasukkan data peta SHP Indonesia. Sini saya simpannya itu namanya itu Itkabu. Setelah Itkabunya muncul, selanjutnya kita add data tiga data yang tadi sudah disebutkan, yaitu laju sedimentasi, kecepatan arus, dan arus. Itu kita lakukan di add data lagi, kemudian pilih yang add aksi data. Ini kita masukin data arus terlebih dahulu. Data arus. Nah, untuk X-nya ini tetap, tapi yang Z-nya ini kita ubah menjadi kecepatan. Kemudian geografi koordinat sistemnya kita ubah jadi WGS 1984. Klik OK. Sekali lagi. Nah, selanjutnya kita masukin juga data kecepatan arus dan laju sedimentasinya. Laju data. Ini kecepatan arus. Ini kita ubah jadi kecepatan juga. Klik OK. File lagi. Add X data. Ini kita masukin data laju sedimentasinya. Kecepatan arus. Ini nggak usah dirubah. Kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita ke search. Kita cari IDW yang Spatial Analysis Tools. Kita klik satu kali. Kemudian di sini kita
Input poinnya itu kita masukin data eh, arus, kemudian untuk eh, Z value-nya ini kita ubah menjadi stasiun, menurut saya kecepatan, kemudian untuk outputnya kita ubah menjadi IDW arus. Ini kita tentukan tempat penyimpanan terlebih dahulu. Ini kita ubah jadi IDW underscore arus. Klik save. Kita salin supaya nanti kalau mau bikin untuk simpan-simpan data selanjutnya itu tinggal di paste. Kita klik OK. Nah, tunggu proses IDW sampai selesai. Oh iya, sebelum itu biar lebih terlihat ini yang data laju sedimentasi, kecepatan arus sama arusnya ini kita klik kanan, kemudian pilih zoom to layer. Nah, nanti akan muncul seperti ini. IDW-nya juga selesai. Nah, selanjutnya kita ke search lagi. Kita pilih IDW Spatial Analysis. Maksud saya, carinya itu cleaning. Nah, di sini kita pilih kriging yang Spatial Analysis Tools juga. Lalu untuk inputnya kita pilih data kecepatan arus. Untuk Z value-nya itu kita ubah menjadi kecepatan. Dan outputnya kita ubah. Nah, tadi kan karena sebelumnya untuk tempat penyimpanan itu sudah kita copy, jadi ini tinggal paste biar lebih mudah. Nah, sini kita klik OK. Nah, tadi itu ada sedikit pemberitahuan kalau pemberitahuan itu tuh muncul untuk ngasih tahu kita kalau nama file itu nggak boleh lebih dari 13 huruf. Jadi setelah saya perbaiki, itu berhasil. Nanti hasil cleaningnya akan seperti ini. Ini cleaning. Yang ini IDW arus. Nah, kan berbeda. Selanjutnya kita ke search lagi, pilih natural neighbor. Natural neighbor. Atau kita ke Artbook saja. Kalau di Artbook ini, dia itu nanti akan muncul beberapa menu langsung. Jadi kita nggak perlu cari di search lagi. Tapi menurut saya kalau di Artbook itu agak sedikit ribet karena harus cari satu-satu. Jadi saya tetap melanjutkan di search saja. Jadi kita pilih natural neighbor yang spatial analysis juga. Kemudian untuk inputnya itu kita pilih laju sedimentasi. Kemudian Z fill-nya itu kita pilih Y dan output rasnya kita ubah dan kita tentukan blok penyimpanannya. Kita ganti jadi NN sediment. Klik save. Lalu kita klik OK. Nah, tunggu proses natural neighbor ini selesai. Nanti
hasilnya itu akan seperti ini. Selanjutnya, kita cari lagi di search, pilih spline, pilih yang spatial analysis tools juga. Kemudian kita di inputnya itu pilih arus, kemudian Z fill-nya itu kita pilih kecepatan, dan outputnya kita tentukan dulu penyimpanannya, kemudian ubah namanya jadi spline arus. Klik save, lalu klik oke. Nah, ini adalah hasil dari spline arus tadi. Selanjutnya kita lanjut ke metode trend. Kita ke search lagi, kemudian kita cari trend. Kita pilih yang sama juga, spatial analysis. Untuk inputnya itu kita add data kecepatan arus. Untuk Z fill-nya itu kita ubah menjadi kecepatan. Dan untuk outputnya kita ubah menjadi trend kecepatan arus. Lalu kita pilih save. Lalu dan kita pilih OK. Nah, ini adalah hasil dari metode trend yang kita lakukan tadi. Selanjutnya, kita lanjut ke proses overlay. Nah, untuk proses overlay ini, kita pergi ke katalog terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan penyimpanan. Kita klik kanan, pilih new, pilih save file, lalu buat nama overlay. Untuk feature type-nya itu kita ubah menjadi polygon dan WGS 98, maksud saya 1984 untuk koordinat sistemnya. 1984, lalu klik OK. Untuk selanjutnya itu kita ke editor, pilih start editing, kemudian kita pilih yang SHP yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, setelah itu kita ke create feature, klik overlay-nya. Ini kita ini dulu, agak di zoom out dulu. Nah, lanjut kita klik overlay-nya, kemudian pilih circle, buat area di luar titik, sampai area luar titik maksudnya. Selanjutnya itu klik 2 kali kalau selesai. Nah, ini kita sudah buat daerah dari overlay-nya itu sendiri. Selanjutnya kita ke save edit, lalu pilih stop editing. Nah, selanjutnya ini kita ke menu search, pilih erase, cari yang erase analysis tools,
Untuk inputnya itu kita add SHP overlay-nya tadi. Kemudian untuk erase feature-nya kita masukkan peta atau ITKABU 2010 atau peta SHP Indonesia. Nah, kemudian kita tentukan penyimpanannya dan kasih nama erase. Klik save, klik OK. Kalau berhasil, hasil erase nanti akan seperti ini. Ini kalau kita matikan ITKABU-nya itu nanti akan seperti ini di display-nya. Selanjutnya kita lanjut ke identify. Kita klik search, pilih identify. Yang analysis tools. Untuk inputnya itu pilih SHP overlay. Kemudian identity feature-nya itu kita pilih ITKABU. Kemudian outputnya ubah menjadi identity type. Klik save. Klik OK. Nah, ini warna dia berbeda dari hasil proses yang lain. Ini kalau identity warna seperti ini. Selanjutnya itu kita ke intersect. Kita cari search dulu, kemudian ketik intersect. Pilih yang analysis tools juga. Untuk inputnya itu kita pilih intersect. Inputnya itu kita pilih overlay dan ITKABU. Overlay, kemudian ITKABU. Kemudian outputnya kita pilih penyimpanan dan kasih nama intersect. Klik save, lalu klik OK. Nah, ini hasil dari intersect itu sendiri. Ini identity, ini erase, ini identity, ini intersect. Selanjutnya kita ke proses metode spatial join. Sini kita search lagi, kita klik atau kita ketik dulu spatial join. Pilih yang analysis tools juga. Untuk inputnya itu kita pilih maksud saya untuk targetnya kita pilih peta SHP overlay. Kemudian pilih ITKABU pada join feature-nya. Pilih tempat penyimpanannya. Jadi spatial join. Klik save. Kemudian kita klik OK.
Selanjutnya di sini kita lanjut ke proses metode symmetrical difference. Oops. Oke, baik. Selanjutnya itu kalau susah cari metode yang ada di search, langsung ke Toolbox saja, kemudian pilih yang Analysis Tools, lalu pilih metode yang ingin digunakan di overlay, di Analysis Tools, kemudian overlay, lalu pilih metode yang akan dilakukan. Nah, di sini kan karena spatial join sudah selesai, kita lanjut ke symmetrical difference-nya. Nah, untuk input feature-nya ini, kita pilih overlay, kemudian untuk update-nya, kita pilih ikabu. Untuk output feature kelasnya, kita pilih daerah, maksud saya tempat penyimpanannya, kemudian buat symmetrical, klik save, klik OK. Nah, sambil nunggu symmetrical difference selesai, kita lanjut ke onion dulu. Di onion, untuk input feature-nya itu kita masukin overlay dan itkabu secara berurutan. Kemudian untuk onionnya, maksud saya untuk outputnya kita beri nama onion. Klik save, klik OK. Nah, kalau symmetrical difference dan onion sudah selesai, selanjutnya kita ke metode update, ke tools update, klik 2 kali. Nah, untuk di update ini feature-nya itu kita pilih overlay atau SAP overlay itu sendiri. Kemudian untuk update feature-nya pilih itkabu. Outputnya kita kasih nama update. Update. Klik save. Kemudian kita checklist semua. Lalu klik OK. Nah, sambil menunggu proses yang selesai, kita terlebih dahulu lihat hasil symmetrical difference-nya. Nah, ini hasil dari symmetrical difference. Nah, selain symmetrical difference, onion dan update-nya juga sudah selesai. Jadi, untuk onionnya itu sendiri itu hasilnya seperti ini. Sedangkan untuk update sendiri hasilnya akan seperti ini.